Warga Surakarta digemparkan dengan penemuan benda misterius yang diduga sebuah bom. Benda tersebut langsung dievakuasi oleh tim Gegana Satrimob Polda Jawa Tengah. Harga telur yang melambung tinggi membuat para warga, khususnya warga golongan menengah ke bawah, membeli telur kualitas rendah untuk dikonsumsi. Saat mengunjungi lapas kelas 2B Brebes, Dirjen HAM menyoroti overkapasitas penghuni lapas tidak hanya di Brebes namun juga di Indonesia. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Pemerintah Kabupaten Kudus memusnahkan ribuan botol minuman keras dari berbagai jenis merek di alun-alun Simpang 7 Kudus pada Rabu 30 Maret 2022. Ribuan botol minuman keras dari berbagai jenis merek, termasuk miras putihan yang ada di botol plastik, dimusnahkan. Setelah menandatangani perintah laporan Satpol PP Kudus langsung memusnahkan ribuan botol minuman keras tersebut. Kepala Satpol PP Kudus Khalid Seif menyampaikan, pemusnahan botol miras tersebut merupakan hasil penindakan sejak Januari 2019 hingga Februari 2022. Peredaran minuman keras telah dilarang sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Pihaknya juga akan rutin menggelar operasi untuk menjaga kondusivitas menjelang bulan suci Ramadan. Pelaku mungkin yang ada 30 orang. Jadi mereka yang sudah dari warung-warung tadi disampaikan, warung, toko dan sebagainya, ketika kita panggil ke kantor, kita dengan pembinaan, mereka membuat pernyataan dan menyerahkan kepada atau memberikan kuasa kepada kami Satpol PP untuk memusnahkannya. Jadi hari ini kita musnahkan. Pemusnahan tersebut dihadiri juga oleh Bupati Kudus HM Hartopo bersama jajaran Forkopimda. Hartopo mengharapkan pemusnahan botol minuman beralkohol itu dapat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Pasalnya, minuman keras dapat menjadi pemicu dalam tindak kejahatan. Hartopo berkomitmen akan menjalankan sesuai peraturan daerah untuk menjaga Kabupaten Kudus bebas dari alkohol. Sehingga pihaknya meminta Satpol PP dapat terlibat melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman memabukkan itu. Untuk mencegah peredaran miras di Kudus dapat terkendali, pihak Satpol PP akan konsisten menggelar razia miras di tempat yang disinyalir menjual belikan minuman beralkohol tersebut di kafe, toko, hotel, dan lain-lain. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Sebuah benda mencurigakan mirip rangkaian bom ditemukan tak jauh dari Balai Kota Surakarta pada Rabu pagi. Tim Gegana Satrimob Polda Jawa Tengah yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi benda mencurigakan tersebut. Warga Kampung Kebalen, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, pada Rabu pagi digemparkan dengan penemuan benda yang diduga bom di lokasi yang hanya berjarak beberapa meter dari markas Denpom Solo dan berjarak 100 meter dari kantor Balai Kota Solo. Benda diduga bom tersebut pertama kali ditemukan warga di pinggir Jalan Arifin, tepatnya di depan Klinik Fajar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang mendapati benda mencurigakan tersebut langsung melaporkan ke petugas Denpom 4 Surakarta atau kantor polisi militer yang tempatnya berdampingan di lokasi ditemukan benda diduga bom. Tim Gegana Satbrimob Polda Jawa Tengah yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi benda mencurigakan tersebut untuk dibawa ke Benteng Vastenburg. Selain evakuasi, jajaran kepolisian Polresta Solo menutup akses ke Balai Kota Solo yang juga menjadi kantor Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Ya, beberapa barang gitu ya yang ada dalam tas dan sudah dilakukan penguraian dan kemudian analisa oleh tim Jihandak Satrimob Polda Jawa Tengah bahwa itu bukan barang berbahaya seperti itu. Apakah mirip ada kabel-kabel atau apa gitu ya? Intinya bahwa barang itu bukan barang berbahaya, intinya seperti itu. Nantinya akan disposal atau Oh, tidak ada. Jadi disposal itu ketika itu bahan peledak. Ini bukan merupakan barang berbahaya, bukan bahan peledak. Boniem, warga yang pertama kali melihat benda tersebut menjelaskan, dirinya melihat benda mencurigakan tersebut dan bahkan sempat menendang benda itu karena dikira sampah. Karena takut, Boniem melaporkan ke warga lain dan ketika dibuka ternyata benda mirip seperti bom. Boniem sendiri seorang asisten rumah tangga di rumah yang lokasinya tepat di samping ditemukannya bom tersebut. Cuma mau jalan, terus kelihatan di sini. apa wujudnya apa Bu? Saya nggak buka.
Cuma saya panggil ke orang. Buntelan gitu ya? Apa warnanya? Agak pink-pink ya. Agak pink-pink sedikit. Ibu duga itu apa, Bu? Nggak tahu. Saya sendiri cuma kelihatan pucuknya sih, tak. Pucuknya itu apa, Bu? Saya nggak tahu buka. Soalnya saya nggak berani. Benda yang diduga bom tersebut sedang didalami pihak kepolisian di Benteng Vestenberg, Solo. Polresta Surakarta memastikan benda tersebut tidak berbahaya. Dari Surakarta, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Jelang masuknya bulan Ramadan, mayoritas kebutuhan dapur terjadi tren kenaikan harga, seperti telur ayam ras yang saat ini terus merangkak naik. Semakin mahalnya harga tersebut, telur kualitas rendah dengan kondisi sudah pecah atau retak, kini sangat diminati oleh warga golongan menengah ke bawah untuk dikonsumsi. Sudah menjadi tradisi hukum pasar di Indonesia, manakala akan memasuki hari besar keagamaan, bisa dipastikan seluruh kebutuhan 9 bahan pokok mengalami perubahan harga yang cukup signifikan. Salah satunya telur ayam ras yang melambung tinggi. Harga telur ayam ras sendiri fluktuatif dari sebelumnya sempat menyentuh level terendah di kisaran Rp19.000, saat ini terus merambat naik menjadi Rp24.000 per kilogramnya. Semakin mahalnya harga telur juga membawa hikmah bagi pedagang. Telur kualitas rendah atau masuk barang BS saat ini semakin laku keras di pasaran. Seperti yang dialami oleh salah seorang pedagang di pasar tradisional Kabupaten Batang, Jawa Tengah, telur yang sudah pecah atau retak makin diminati konsumen yang masuk golongan menengah ke bawah. Harga telur BS yang sudah rusak tersebut saat ini cepat laku di tengah melambungnya harga, dikarenakan terdapat selisih harga yang mencapai Rp3.000 per kilogramnya. Menjelang puasa kan pada pesen roti itu kering-kering tuh pakai telur. Nah gitu, jadi biasa Mas kalau mau menjelang puasa itu naik harganya. Untuk suplai sendiri normal atau kurang? Ya normal. Beli per kilo selisih 3.000. Kurang 3.000 ya? Tapi dengan naiknya harga ini untuk yang rusak ini gimana? Sama laku Pak. Cepat laku, lebih cepat laku? Pada yang itu beli 5.000, beli 10.000 bukan buat lawo yang anaknya banyak. Sementara itu, salah seorang pedagang nasi goreng dan martabak teguh saat belanja telur untuk kebutuhan jualan makanan mengaku sangat prihatin atas terjadinya tren kenaikan harga di salah satu bahan baku jualan. Para pedagang makanan ini semakin tertekan dengan situasi yang dilematis, belanja bahan naik namun tidak bisa menaikkan tarif ke para konsumen. Untuk jualannya dinaikkan atau masih tetap? Masih standar lah. Standar ya. Kalau dinaikinnya pelanggan pada kabur. Harapannya apa Mas? Ya bisa turun lah. Stabil ya. Standar bisa stabil. Belum stabilnya harga sembako di pasaran hingga saat ini membuat masyarakat harus semakin hemat dan pandai mengatur keuangan dalam membelanjakan kebutuhan dapur. Namun demikian, peran pemerintah dalam intervensi harga sangatlah dinanti dikarenakan situasi tersebut akan berlangsung hingga memasuki Hari Raya Idul Fitri. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP.
Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, sejumlah sopir angkot dan juga bus mini yang tergabung dalam Organda Kabupaten Pati menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Pati pada Kamis pagi. Pengunjuk rasa mendesak petugas terkait menindak kereta wisata yang beroperasi di jalan raya karena dinilai membahayakan keselamatan penumpang dan juga mengurangi pendapatan para sopir angkot dan juga bus mini. Sejumlah supir angkot dan juga bus mini menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Pati pada Kamis pagi. Sejumlah pengunjuk rasa tersebut mendesak petugas terkait menindak tegas kereta wisata yang beroperasi di jalan raya. Para sopir yang tergabung dalam Organda Kabupaten Pati menilai keberadaan kereta wisata yang beroperasi di jalan raya sangat membahayakan penumpang. Selain itu, mereka menilai dengan beroperasinya kereta wisata di jalan raya dapat mengganggu pendapatan mereka sehari-hari. Ketua DPC Organda Kabupaten Pati Suyanto yang ikut dalam unjuk rasa tersebut mengungkapkan bahwa kereta wisata membahayakan karena tidak memenuhi uji tipe serta tidak mempunyai kelayakan uji kendaraan. Ya, tuntutan dari teman-teman paguyuban yang ada di daerah termasuk di Padi Sukolilo, kemudian Tayu Juwana, nah seperti itu. Nah kita kan kemarin kenapa kita mediasi ini jangan sampai terjadi benturan horizontal karena mereka kemarin akan menghadang. Karena kalau dihadang itu bisa juga nanti terjadi benturan akhirnya jadi pidana. Nah itulah saya salurkan pada pihak yang terkait supaya hal ini ada segera penindakan regulasi yang ada. Tidak hanya berorasi di depan gedung DPRD Pati, pengunjuk rasa kemudian mendatangi Polres Pati untuk beraudiensi terkait permasalahan tersebut. Para pengunjuk rasa kemudian diterima oleh Kapolres Pati AKBP Christian Tobing dan juga Kepala Disub Pati Teguh Widiatmoko. Kapolres Pati AKBP Christian Tobing usai menerima audiensi, para sopir tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengambil langkah terkait permasalahan tersebut sebelum adanya audiensi. Ini mengacu kepada Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengacu pada aturan itu tidak diperbolehkan angkutan itu.
Dan ini terus kita lakukan sosialisasi ya, sosialisasi, kemudian kita mengumpulkan, kemudian juga sudah dilakukan rapat koordinasi juga bersama dengan Disub juga. Yang baik kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk ayo kita sama-sama bagaimana menciptakan ketertiban secara bersama di jalan. Seperti diketahui sejak Januari lalu, Polres Pati bersama dengan Disub Pati sudah melakukan tindakan baik sosialisasi maupun tindakan tilang bagi kereta wisata yang beroperasi di jalan raya. Sejauh ini setidaknya sudah terdapat sekitar 13 kereta wisata yang sudah ditindak petugas berupa tilang. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Bupati Pati jelaskan 1.036 hektar lahan produktif di Kecamatan Tranggil yang masuk kawasan peruntukan industri atau KPI sesuai dengan Perda RT/RW. Hal itu ia sampaikan karena sebelumnya DPRD Kabupaten Pati merasa kaget dengan luasnya lahan di Kecamatan Tranggil masuk kawasan peruntukan industri. Bupati Pati saat ditemui awak media di ruang Joyokusumo pada tempo hari mengungkapkan bahwa 1.036 hektar lahan di Kecamatan Tranggil yang masuk kawasan peruntukan industri sesuai dengan Perda RT/RW. Ia mengungkapkan bahwa Perda RT/RW tersebut sudah melalui kajian publik, rapat lintas sektor kementerian maupun lewat pansus. Ia meyakini bahwa apa yang tertuang dalam Perda RT/RW sudah melalui proses dan kajian panjang. Bupati Pati menegaskan bahwa tidak ada rekayasa dalam penentuan luasan lahan peruntukan industri di Tranggil tersebut. Dengan tegas ia membantah jika ada permainan dalam hal peruntukan lahan bagi orang-orang tertentu. Kalau itu kan sesuai dengan Perda RT/RW. Kalau Perda RT/RW itu kan sudah melalui kajian publik, kemudian juga rapat lintas sektor kementerian, kemudian juga ada pansusnya, nah itu sudah. Jadi apa yang sudah diputuskan itu adalah merupakan sudah berbagai kajian yang cukup panjang. Sekalipun memang daerah sana ada pertanian, ada perumahan, ada industri, jadi nggak rekayasa. Jadi bukan seolah-olah itu dibikin biar di sana jadi industri biar dipakai oleh orang-orang tertentu, tidak. Karena kita kan sudah ada namanya aplikasi Si Petarung. Jadi kita nggak tahu masyarakat itu sudah bisa mengakses lebih mudah. Saya mau usaha di sini itu udah tahu di aplikasi itu. Tidak perlu tanya pada bupati, tidak perlu tanya pada DPU, tidak perlu tanya pada Pak Asisten atau juga tenaga teknis yang ada. Ditanya perihal tanggapan rencana pendirian pabrik aparel di Tranggil, Bupati mengungkapkan bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan kepala daerah. Ia menegaskan bahwa kewajiban pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan perizinan maupun infrastruktur jika infrastruktur dinilai belum memadai. Hal itu dilakukan pemerintah daerah karena investasi akan memberi dampak baik berupa penciptaan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Tidak melibatkan kepala daerah. Saya tidak ada keterkaitan di sana. Keterkaitannya adalah dalam rangka kalau ada izin, ya. Karena pemerintah ini punya kewajiban memberikan insentif bentuknya kemudahan perizinan, insentif berupa uang. Berupa perizinan mudah, kemudian juga infrastruktur, barangkali kalau infrastrukturnya belum baik, itu kewajiban dari pemerintah daerah. Karena apa? Karena di situ nanti akan membuka peluang kerja yang ada. Jadi nggak ada tendensi apa-apa kalau misalnya ada investasi. Kenapa investasi itu dipakai banyak? Karena pelayanannya mudah. Jadi nggak ada tendensi apa-apa. Pelayanan mudah, kemudian ramah, kemudian juga tidak kena beban ini dan itu. Jadi mungkin selama ini ada beberapa investasi yang masuk itu dibandingkan dengan daerah lain bilangnya seperti itu. Sebelumnya, Ketua DPRD Pati merasa terkejut karena mendapati sebanyak 1.036 hektar lahan di Tranggil masuk kawasan peruntukan industri. Mengenai hal itu, Bupati Pati Haryanto menjelaskan bahwa luasan lahan tersebut sesuai dengan Perda RT/RW dan juga sudah melalui kajian yang cukup panjang. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan.
Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksud piye kok ngarani aku update iku? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Dirjen Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI Mualimin Abdi mengunjungi lapas kelas 2B Brebes pada Selasa siang, di mana beliau menyoroti over kapasitas penghuni lapas tidak hanya di Brebes namun juga di Indonesia. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Mualimin Abdi menyambangi lapas kelas 2B Brebes untuk melihat langsung kondisi pelayanan yang ada di lapas Brebes, apakah sesuai dengan pelayanan yang sesuai HAM atau tidak. Saat mengecek kondisi langsung di dalam lapas, Dirjen HAM ini memastikan fasilitas kelayakan dasar warga binaan bagi difabel, lansia, dan anak-anak termasuk fasilitas umum seperti toilet ramah difabel, akses jalan, hingga blok tahanan sudah sesuai dengan hak asasi manusia.
Persoalan overkapasitas di Lapas Brebes, Mualimin Abdi menyebut tidak hanya terjadi di Lapas Brebes, namun hampir sebagian besar persoalan overkapasitas terjadi di lapas yang ada di Indonesia. Sepertinya kalau misalnya overkapasitas, berdesak-desakan dan seterusnya, sepertinya hak untuk memperoleh misalnya pelayanan yang baik dan seterusnya sepertinya ada masalah, tetapi ya memang keadaannya seperti itu. Yang penting yang saya tekankan adalah hak-hak dasarnya. Hak dasar itu seperti makan, minum, ibadah, kesehatan, itu hak dasar. Kalau kemudian dia tidurnya umpul-umpulan, ya memang sekarang situasinya lagi seperti itu. Yang penting hak-hak dasar dia dipenuhi. Maka saya katakan itu telah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Persoalan overkapasitas di lapas di Indonesia membuat Kemenkumham meminta ada revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini menyusul banyak narapidana mayoritas adalah pemakai narkoba. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Panen perdana tanaman bawang merah yang dikelola warga binaan di Lapas Terbuka Kelas 2B Kendal pada akhir Maret ini cukup bagus. Budidaya tanaman bawang merah yang dikelola para warga binaan ini dibimbing oleh kelompok tani setempat di Desa Bangunsari, Kecamatan Patebon, Kendal. Lahan pertanian milik Lapas Terbuka Kelas 2B atau Lapas Produktif Kendal banyak dimanfaatkan para warga binaan yang sudah menjalani asimilasi. Di dalam lapas, warga binaan tidak hanya dilatih menanam tanaman pertanian, tapi juga ada peternakan ayam petelur, sapi, kambing, termasuk cara mengolah pakan ternak menjadi konsentrat. Penanaman bawang merah di lahan hampir 1 hektar ini dilakukan oleh warga binaan didampingi gabungan kelompok tani Desa Bangunsari, Patebon, Kendal. Ketua Gapoktan Desa Bangunsari Widodo selaku pendamping mengatakan hasil panen yang dikerjakan oleh para warga binaan ini cukup bagus. Tanaman bawang merah di lahan sekitar 1/2 hektar itu menghasilkan panen sekitar 3,5 ton. Sesuai dengan permintaan pihak lapas, hasil panen akan disimpan dulu menunggu harga bawang merah di pasaran sudah bagus. Sebagian dari hasil panen akan diambil untuk menjadi bibit. Untuk perawatan tanaman bawang merah dikerjakan oleh para warga binaan, petani hanya memberikan arahan cara menanam yang benar, mulai dari persiapan lahan, cara menanam, cara pemberian obat dan pupuk, hingga penanganan pasca panen. Perawatannya semua kita pakai bapak-bapak yang ada di sini, dan api. Nah, saya cuma membina, ngasih tahu caranya nanam, ngasih tahu caranya ngobat, ngasih tahu caranya mupuk. Hasil panennya menurut Bapak gimana, Pak? Bagus. Ini hasil panennya tafsiran kurang lebih 3,5 ton, bisa naik bisa turun. Tidak pas, tidak bisa tanaman di. Kepala Lapas Terbuka Kelas 2B Kendal atau Lapas Produktif Rusdedi mengatakan pihak lapas menyediakan bibit sekitar 1 ton. Melihat hasil panen yang bagus, maka rencananya akan dilanjutkan dengan menanam bawang merah dengan bibit dari hasil panen. Raya bawang ya, bawang merah, hasil pembinaan narapidana di Lapas Terbuka Kendal ini, pembinaan kemandirian ya, kita panen, ini juga perdana ya. Karena kita baru kali ini nanam bawang gitu ya. Kita coba, alhamdulillah berhasil. Hari ini kita panen. Lapas Terbuka Kelas 2B Kendal ini merupakan lapas produktif yang mengelola berbagai kegiatan seperti peternakan, perikanan, perkebunan, dan juga pertanian. Tujuannya untuk memberikan pelatihan kepada warga binaan supaya memiliki keahlian untuk dijadikan bekal bekerja atau wirausaha ketika keluar dari lapas nanti sehingga bisa diterima masyarakat kembali dan mempunyai keahlian tersendiri. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.